Karanya Ustaz aja. Arahnya Ustaz. Ke Ustaz aja. Karanya Ustaz aja. Arahnya Ustaz. Ke Ustaz aja. Lan fi madaz zamani lan fi madaz zamani lan fi madaz zamani ظله في الشمس ذو فاطني اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روح رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء إليه وعلى آله. الفاتحة إلى روح رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبع وتوبة النصوح وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي الفاتح وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي الفاتح. Satu kali lagi الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يؤتيه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يؤتيه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab Sulamut Taufiq fi Mahabbatillahi ala Tahqiq karya Sayyid Abdullah bin Thuhair bin Husain yang disyarah dalam kitab Mirqatus Su'ud oleh Syekh Nawawi Al-Battani. Kita masih membahas makna syahadat yang kedua, yaitu kita harus beriman, percaya dan meyakini apapun berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Harus berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Harus, diantaranya kemarin sudah kita bahas adalah azab kubur, ya, yang harus kita percaya dan kita yakini
sebagai sesuatu yang dibawa oleh Nabi, baik siksa kubur atau nikmat kubur, kemudian pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir, al-ba'tsu, hari kebangkitan, ya, al-hasyru, di mana kita dikumpulkan di padang mahsyar, wal qiyamah, dan hari kiamat. Udah belum itu hari kiamat kemarin? Belum. Hasyar udah, hasyar udah. Hasyar juga belum. Hari kebangkitan udah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah, wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain rahimahullah, wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain, amin. Wal hasyru, di antara juga berita yang Nabi bawa yang wajib kita imani adalah hasyr. Hasyr itu apa? Ibaratun an suqihim jami'an ilal mauqif. Digiringnya manusia seluruhnya ke dalam berita yang Nabi bawa yang wajib kita imani adalah hasyr. Hasyr itu apa? Ibaratun an suqihim jami'an ilal mauqif. Digiringnya manusia seluruhnya ke dalam satu tempat yang luas, ya, untuk kemudian nanti Allah menentukan tempat yang luas, ya, untuk kemudian nanti Allah menentukan riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan Tirmidzi juga kalau tidak salah dalam sunannya. Nabi ketika turun ayat ini sempat ketawa. Sahabat yang ada di sekitar Nabi bingung. Ya Rasul, kenapa engkau ketawa? Kata Nabi gini, ini ayat kan menunjukkan bahwa besok yang akan menjadi saksi terhadap dirinya atau diri manusia itu sendiri adalah dia sendiri, anggota tubuhnya sendiri kan? Yaitu apanya? Tangannya, mulutnya nggak bisa. Nah, nanti tangan kan akan berkata sejujur-jujurnya, ya. Tangan akan berkata apa adanya, nggak ditambahin, nggak dikurang-kurangin, gitu kan? Nah, terus di riwayat hadisnya itu di akhirnya Allah membuka kuncian mulut dia. Setelah selesai tangan bersaksi, tangan bicara, mulutnya kan tadi dikunci. Ntar di ujung dibuka lagi semua. Nah, ketika dibuka lagi itulah, ya, mulut berantem sama tangan. Paham gak nih? Mulut berantem sama suhkan. Kurang ajar kamu ya. Kuntu unadil, gitu riwayat redaksi hadisnya. Kalau bahasa kitanya, loh kok sekarang kamu menjerumuskan saya ke dalam neraka dengan berkata jujur. Dulu loh, kata mulut nih, saya berani bohong, rela-rela saya bohong supaya nyelamatin kamu, supaya kagak dihukum. Sekarang kamu malah menyerang balik, bukannya belain. Paham gak sih ngomong? Yang ngomong siapa itu? Mulut lagi ngomong sama tangan. Kalau kata mulut, kurang ajar lo ya, gitu. Padahal tangannya sendiri. Sekarang gara-gara lu nih kita bakal masuk neraka nih, gitu. Lah kan dulu di dunia lu gua belain. Artinya mulut bohong supaya nggak dihukum. Ya kalau nggak dihukum, tangannya kan nggak kehukum juga. Orang di satu badan. Artinya ya udah, nggak bisa apa-apa. Bahkan dalam surat lain, kulit aja jadi saksi pak, kulit. Surat Fussilat nih, surat 41 ayat 20 nih. Hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Sehingga mereka ketika sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka jadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan di dunia. Kulit itu saksi, kulit.
Kulit. Enaknya makan kulit diapain? Jadi emang itulah manusia ketika di akhirat tidak mungkin dapat apa? Berbohong, ya. Oh, itu juga ada di tentang surat apa namanya Yasin tadi, hadisnya ada di Muslim juga. Hadis nomor 5271. Ya. Di hadis Muslim ankunna kuntu unadil gitu ya. Dulu saya bela-belain kamu untuk supaya selamat. Sekarang kamu malah berkata jujur sehingga kita menjadi celaka. Nah, itu kan menunjukkan berarti si mulut ini nggak terima ketika dia akhirnya dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Nomor 2969 hadisnya. Kita buka dulu biar ada di dalam hadis Muslim, Sahih Muslim, di hadis nomor 2969. Mana ini? Ya, sebentar. 2963 di sini. Nah, ini 2969. Nah, ini ya. Jadi Nabi ketawa nih pas turun apa namanya ayat tadi tuh, surat Yasin ayat 65. Al-yauma nakhtimu ala. Nah, terus Nabi tanya ke sahabat, hal tadruna mimma adhak. Tadi tuh surat Yasin ayat 65. Al-yauma nakhtimu ala. Nah, terus Nabi tanya ke sahabat, hal tadruna mimma adhak. Tahu nggak kamu apa yang membuat saya tertawa? Ya. Dalam hadis Muslim 2969. Nah, kata Nabi nih, min mukhatabatil abdi rabbahu. Ya, yaitu salah satu yang membuat saya ketawa adalah ketika seorang hamba akan membela dirinya ketika mulutnya sudah dibuka lagi. Bu'dan lakunna, celaka kalian wahai tangan dan kaki. Wasuhkon, kurang ajar kalian. Ankunna kuntu unadil. Padahal dulu di dunia saya menjadi membela kalian sehingga kalian tidak mendapatkan siksa di dunia. Artinya ketika dulu di dunia saya rela-rela berbohong demi supaya kita nggak diseksa, nggak dihukum. Sekarang malah kalian jujur-jujur amat gitu. Bukan jujur amat, emang kagak bisa bohong udah. Ya nggak, di dalam akhirat masih bisa bohong nggak? Udah nggak bisa. Bahkan dirinya sendiri itu yang dimaksud dalam surat Al-Isra surat 17 ayat 14 ya. Iqra kitabak. Nanti kan kita dikasih tuh Pak Bu catatan apa? Amal kita. Iqra kitabak, baca kitabmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Allah tinggal serahin kitabnya, tinggal serahin buku catatannya. Ntar kita bahas di mizan itu. Ya, yang akan melihat siapa? Diri sendiri. Sebenarnya Allah butuh nggak sih buku catatan itu? Allah tahu semua apa yang kita kerjain. Itu buku buat siapa sebenarnya berarti? Kita. Ya, nah di hasyar inilah kita akan dikumpulkan. Nah cuma Bapak Ibu, di hasyar ini nanti kita diabaikan dulu pertama oleh Allah ribuan tahun. Kita nggak akan mendapatkan kejelasan. Jadi kalau bahasa anak sekarang di ghosting, iya digantung sama Allah digantung. Jadi kita mesti kemana nih? Panas, matahari tepat di atas kepala, kita nggak pakai baju. Nah disitulah yang kemarin saya sudah sampaikan. Kita akhirnya mencari pertolongan, ya. Mencari pertolongan ke siapa? Pertama ke Nabi Adam. Nabi Adam kan bapak manusia. Ayo kita ke Nabi Adam. Kata Nabi Adam nggak bisa. Ya, saya pernah makan buah terlarang. Kata Nabi Adam, coba sono ke Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan Rasul pertama. Nggak bisa. Saya loh pernah doa kebinasaan untuk umat saya sendiri. Terus kata Nabi Nuh, sana ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan Khalilullah, kekasihnya Allah, ya, kesayangannya Allah. Kata Nabi Ibrahim, nggak bisa. Saya pernah bohong 3 kali seumur hidup. Udah saya bahas nih di pertemuan sebelumnya. Ini saja.
Terus kata Nabi Musa, kan Nabi Musa. Nabi Musa kan kalimullah, orang yang bisa berdialog dengan Allah. Kata Nabi Musa, nggak bisa. Saya pernah bunuh orang secara nggak sengaja. Kata Nabi Musa, sana ke Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu kan ruhullah wa kalimatuh. Gak bisa. Oh, gara-gara saya aja orang banyak yang sesat. Anggap saya sebagai, bener gak? Nah, jadi setiap nabi ini nggak bisa, Pak. Mereka juga nunggu. Kata Nabi Isa, cuma satu orang yang bisa kalian harapkan pertolongannya. Siapa? Pergilah ke Nabi Muhammad SAW. Baru Nabi tampil. Nabi tampil nih. Analaha. Sayalah pemilik syafaat itu. Sayalah yang bisa menolong saat ini. Terus apa yang Nabi lakukan? Kharra sajidan. Nabi tiba-tiba langsung tersungkur sujud. Nabi tersungkur sujud dan akhirnya sama Allah difirmankan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, bangun. Wa qul yusma'lak, katakanlah, perkataanmu akan didengar. Wasal tu'ta, mintalah, permintaanmu akan dikabulkan dan diberikan. Wasfa' tusaffa', dan berilah syafaat, niscaya syafaatmu akan diperkenankan. Akhirnya kata Nabi, ummati. Akhirnya dikatakan kepada Nabi, intolik, pergilah, fa akhrij man kana fi qalbihi mithqalu sya'iratin min iman. Ya, keluarkanlah orang-orang yang di dalam hatinya, kalbunya masih ada setitik saja dari keimanan. Itu hasyr, Pak. Dan itu akan lama, Pak. Wal qiyamah, hari kiamat wajib kita pahami dan kita imani. Awwaluha fajr yaumil jum'ah. Memang kan ada riwayatnya ya, bahwa hari kiamat itu terjadi pada. Nah, ini Imam Syekh Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan awwaluha fajru yaumil jumu'ah. Permulaan awal kiamat itu di fajar subuh hari Jumat, tiupan sangkakala. Udah saya bahas juga berarti ini pertemuan kemarin. Tiupan ada 2 atau 3 kali. Ingat gak? Udah saya bahas nih berarti. Ya, sudah kita agak percepat. Ya, yang pasti yang sepakat adalah 2. Yaitu tiupan untuk membinasakan dan tiupan untuk membangkitkan. Terus wal hisab. Nah, kita akan dihitung, Bapak Ibu, dihisab. Nah, ini akhir tahun nih. Kata Sayyidina Umar, hasibu qablaan tuhasabu. Introspeksi diri sendiri sebelum besok kita diintrospeksi sama Allah. Periksa amal kita sebelum kita diperiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Orang kan akhir tahun pengen ditutup dengan kegiatan yang berkesan. Makanya ada yang jalan-jalan ke sono kemari, ada yang bikin acara ini dan itu, karena memang juga pas momennya momen liburan sekolah anak gitu kan. Mau pengen akhir hayatnya akhir tahunnya berkesan, senang, gembira. Nah, mestinya kita juga mikirin supaya akhir hayat kita berkesan, akhir hayat kita juga menggembirakan, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Surat Al-Hasyr surat 15 ayat 18 tuh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, takwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esoknya, untuk akhiratnya. Jadi kudunya nyiapin apa yang udah kita siapin itu. Terus kata Nabi dalam hadis ini Al-Hasyr surat 59 ayat 18. Terus kata Nabi dalam hadis Tirmidzi, al-kayyisu mandana nafsahu. Ya, al-kayyis itu orang yang cerdas, adalah orang yang bisa menekan nafsunya dan amila lima ba'dal mauti. Dia beramal untuk menyiapkan hari akhirat. Itu orang yang cerdas. Orang yang cerdas di dunia juga kan begitu, Bu. Kalau dia menyiapkan untuk hari tuanya. Kalau untuk konteks duniawi nih, orang yang cerdas kan dia punya investasi, dia punya tabungan, betul gak?
Kalau orang kerja biasanya ngandelin dana pensiun. Kalau yang nggak kerja mungkin punya invest di bisnis, atau dia menyimpan logam mulia, emas. Cerdas tuh namanya, tidak boros. Dia tabung untuk hari itu. Itu dalam konteks dunia. Sama untuk konteks akhirat juga begitu. Malah itu lebih penting, karena pasti kita akan ke akhirat. Apa yang udah kita invest buat akhirat itu kan gitu ya. Nah, wal ajiz, dan orang yang lemah atau orang bodoh, kata Nabi, man atba'a nafsahu hawaha, orang-orang yang memperturutkan nafsunya. Udah begitu dia memperturutkan nafsu, wa tamanna 'ala Allah, dia berangan-angan kepada Allah. Maksudnya apa? Berangan-angan masuk surga. Beramal kagak, ibadah kagak, semua yang dilarang dikerjain, ya gak? Yang diperintah kagak dikerjain, ditinggalin semua. Tapi angan-angannya masuk surga. Nah, itu orang bodoh. Udah gitu pas lagi dapat rezeki, dia bikin status rezeki anak sholat kagak, puasa kagak, ngaji kagak, gila dapat rezeki anak soleh. Terus gila dapat ujian, waduh, lagi diuji nih sama Allah. Sekolah kagak, ikut ujian. Itu kalau bahasanya almarhum Zainuddin MZ, sekolah kagak kok bisa ikut ujian, paham? Yang diuji itu kan orang yang beriman, Pak. Musibahnya baru itu berbentuk ujian atau berstatus ujian. Kalau dia nggak beriman, musibahnya bisa jadi bukan berstatus ujian, tapi hinaan dari Allah atau siksaan. Paham maksud saya? Kan orang beriman tidak beriman sama-sama dapat ujian nih, sama-sama dapat musibah. Yang beriman sakit, yang nggak beriman bisa sakit. Yang beriman bisa bangkrut usahanya, yang nggak beriman bisa bangkrut. Yang beriman bisa ditinggalkan orang yang disayang, meninggal. Yang tidak beriman sama, cuman statusnya beda. Paham nggak? Yang orang beriman statusnya sebagai cobaan, ujian. Makanya dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 2 Allah bilang nih, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surat Al-Ankabut surat 29 ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Jadi maksudnya jangan kepedean. Saya ini beriman Ustaz, sholat saya nggak pernah tinggal, ngaji luar biasa, nggak mungkin Allah ngasih ujian ke saya pasti disayang. Terbalik, konsep sayangnya Allah itu justru Allah ngasih ujian. Karena takutnya kalau dia kagak sholat, kagak puasa, kagak ibadah, tapi segala-galanya lancar, hidupnya enak. Tahu nggak? Bisnis lancar, duit banyak, rumah gedong, kendaraan mewah, ya nggak? Aset banyak, tabungan banyak, istri menyambungin cepat banget yang begitu. Nah, surat Al-An'am surat 6 ayat 44 itu kan konsepnya ada namanya istidraj. Paham nggak? Istidraj itu dibuka, la fatahna alaihim atau fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan tadi, sholat kagak, puasa kagak, ngaji enggak, majelis taklim anti banget, suruh sedekah, tapi hidupnya senang. Paham nggak? Itu memang sudah dari Allahnya begitu. Fatahna alaihim abwab, ini jamak dari babun. Abwab, kami buka semua pintu kesenangan, dibukain semua. Tapi ntar saatnya tiba, apa? Akhadnahum baghtatan, akan kami siksa mereka secara tiba-tiba. Entah caranya dengan mati su'ul khotimah, bisa jadi kan? Enggak lagi foya-foya senang-senang, kagak sholat, kagak puasa, mati tak. Nah, jadi maksud saya di akhir tahun 2024 ini muhasabah. Kalau ada Allah ngasih ujian bukan berarti Allah nggak sayang sama kita, Bapak Ibu. Terbalik, justru itu rasa sayangnya Allah ke kita, supaya begitu kita meninggal dosa kita minimal berkurang.
syukur-syukur habis. Makanya kan sering saya bilang kalau kita ada orang meninggal sebelumnya diawali dengan fase sakit lama, maka kita sebut fase sakitnya sebagai pengguguran dosa. Ya itu memang begitu. Yaitu dalam surat An-Nisa 123 ya. Surat An-Nisa 123 ketika ayat ini turun, Abu Bakar protes ke Nabi. Ya, surat An-Nisa surat 4 ayat 123, "May ya'mal su'an yujza bih." Siapa yang mengerjakan kejahatan niscaya akan dibalas. Nah, Sayyidina Abu Bakar sampai ngadep ke Rasul. Ya Rasul, ini benar semua kejahatan orang akan dibalas? Nah iya, termasuk kita yang beriman. Nah justru yang beriman semuanya akan dibalas di dunia kejahatannya. Kok begitu ya Rasul? Allah nggak sayang dong orang beriman? Terbalik, justru Allah karena sayang. Hatta idza talaqullaha rabbakum laisat lakum dzunub. Supaya ketika nanti kamu meninggal dunia, kamu tidak lagi punya dosa. Itu harapannya Allah. Gitu loh. Makanya tadi orang sakit sebelum meninggal, ya kita anggap dan kita sebut sakitnya sebagai penggugur dosa. Itu. Cuma jangan, kalau bapak ibu masih punya saudara atau teman lagi dirawat di rumah sakit, jangan ngomong gitu. Lu lama banget sakit, dosa lu banyak kali. Songong banget. Jangan ya. Nah, itu dihisab, ntar kita hisab. Maka kata tadi, lupa nih tadi nih kalimat, wa yurwa an Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu bukan hadis tuh, kalamnya Umar bin Khattab. Ya, hisablah diri kalian sebelum kalian yang dihisab, gitu ya. Karena hisab di akhirat itu akan lebih berat. Hisablah diri kalian sebelum kalian yang dihisab, gitu ya. Karena hisab di akhirat itu akan lebih berat. Kita yang masih suka kita lakukan, ya misalnya istri ke suaminya ada dosa apa? Apa kurang sopan, atau bahkan mungkin songong, mau pergi pengajian, ibu-ibu kagak cium tangan sama lakinya. Nah itu kan kekurangan namanya. Atau malah nyuruh-nyuruh, bang gue mau pergi ngaji nih, musim hujan, di belakang ada jemuran, ntar kalau hujan lu angkatin. Ngomongnya lagi kasar banget gitu ya. Nah itu kan berarti kekurangan diperbaiki dan seterusnya. Termasuk juga suami bapak-bapak, kekurangan apa ke istrinya, apa kurang ngasih uang belanja, itu kan kekurangan ya bu ya. Ya maka ditambah. Ya giliran bakal hobi aja, bakal burung, bakal mancing, bakal kekurangan ya bu ya. Ya maka ditambah. Ya giliran bakal hobi aja, bakal burung, bakal mancing, bakal apa lagi dah, kekurangan ya bu ya. Ya maka ditambah. Ya giliran bakal hobi aja, bakal burung, bakal mancing, bakal apa lagi dah hobi. Ya maka ditambah. Ya giliran bakal hobi aja, bakal burung, bakal mancing, bakal apa lagi dah hobi. Ini nggak masuk surga, nggak masuk neraka, dia transit. Nah, di dalam surat A'raf, Pak, surat 7, namanya udah langsung pakai Al-A'raf nih. Nah, di dalam surat A'raf, Pak, surat 7, namanya udah langsung pakai Al-A'raf nih. Surat Al-A'raf surat 7 di ayat 7. Namanya udah langsung pakai Al-A'raf nih. Surat Al-A'raf surat 7 di ayat atas ini Pak nih A'raf nih. Atas ini Pak nih A'raf nih. Tuh. Nah, mereka ini saling mengenal dengan tanda masing-masing yang ada di dalam tubuh mereka. Ketika mereka bisa melihat ke penghuni surga, mereka berseru tubuh mereka. Ketika mereka bisa melihat ke penghuni surga, mereka berseru, salamun alaikum. Sejahtera, salam sejahtera bagi kalian.
lam yadkhuluha, mereka belum bisa masuk. Wa hum yatma'un. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Ketika pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka ngomong, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh qa'a ashabin nar. Ketika pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka ngomong, Rabbana la taj'alna ma'a ashabin nar, qa'a ashabin nar. Ketika pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka ngomong, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh zalimin. Jangan kau tempatkan kami beralihkan ke arah penghuni neraka. Mereka ngomong, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh zalimin. Jangan kau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Nah, ini tempat yang namanya tadi A'raf. Ya, kalau disketsakan, jadi di sini Al-A'raf nih Pak. Di sini A'raf, di sini Sirat, ya. Kemudian dicontoh, siapa ya Rasul? Contohnya orang yang antara dosa dan pahala sama. Kata Nabi, innahum qaumun kharaju usatan bi ghairi izni abaihim. Mereka contohnya adalah orang-orang yang pergi perang tapi kagak izin sama orang tua. Bayangin tuh, Pak, perang aja kudu izin sama orang tua. Nah, dia nggak izin nih, tapi kagak izin sama orang tua. Bayangin tuh, Pak, perang aja kudu izin sama orang tua. Nah, dia nggak izin nih. Nah, maka nggak izinnya dia untuk pergi. Bayangin tuh, Pak, perang aja kudu izin sama orang tua. Nah, dia nggak izin nih. Nah, maka nggak izinnya dia untuk pergi perang itu dosa. Perang aja kudu izin sama orang tua. Nah, dia nggak izin nih. Nah, maka enggak izinnya dia untuk pergi perang itu dosa. Ngomong kudu izin sama orang tua. Nah, dia enggak izin nih. Nah, maka enggak izinnya dia untuk pergi perang itu dosa. Ngemol gitu ya. Padahal izinnya cuman ya. Nah, maka enggak izinnya dia untuk pergi perang itu dosa. Ngemol gitu ya. Padahal izinnya cuman ya, mereka di A'raf ini itu semen sampai kapan? Kalau di tafsir Ibnu Katsirnya, mereka di A'raf ini itu semen sampai kapan? Kalau di tafsir Ibnu Katsirnya keterangannya hatta yaqdiyallahu fihim. Ya, sampai Allah memutuskan perkara mereka. Apakah mereka nanti pada akhirnya masuk surga atau neraka. Tapi karena impas ya mereka di situ dulu. Gitu. Tapi kalau kita jamaah Nur Amal terutama insya Allah lah banyakkan amal solehnya, lebih berat timbangan yang baiknya. Nah, terus yang berikutnya yang wajib kita imani wal mizan. Nah, itu terutama insya Allah lah banyakkan amal solehnya, lebih berat timbangan yang baiknya. Nah, terus yang berikutnya yang wajib kita imani wal mizan. Nah, itu. Tadi mizan itu menentukan tuh, ya nggak? Kita ditimbang. Mizan itu apa sih? Timbangan, Pak. Timbang kita imani wal mizan. Nah, itu. Tadi mizan itu menentukan tuh, ya nggak? Kita ditimbang. Mizan itu apa sih? Timbangan, Pak. Timbang Amal Hakim dalam kitab. Dan buat nimbang bumi sama langit masih bersisa, masih luas. Berarti mizan ini akan sangat, dan buat nimbang bumi sama langit masih bersisa, masih luas. Berarti mizan ini akan sangat. Buat nimbang langit sama bumi masih terasa luas. Buat nimbang langit sama bumi masih terasa luas. Itu komentar. Ibadah yang kami lakukan pun rasanya nggak bisa menuhin mizan ini. Makanya malaikat ngomong, kami nggak akan bisa sebenar-benarnya beribadah kepada engkau. Kenapa? Karena sampai kapanpun ibadah kami, kata malaikat, nggak bakal bisa buat menuhin mizan segede itu. Nah, pertanyaannya kalau malaikat aja amalnya terbatas, semangatnya kendor, terbatas,
terus dosanya banyak, suruh sedekah pelit, ya baca Qurannya males, udah gitu mintanya masuk surga paling tinggi lagi nggak nanggung-nanggung. Ya memang boleh, nggak apa-apa, silakan, namanya minta ya. Iya, cuman ya maksudnya ini mumpung di akhir tahun kita hisap diri kita dah. Gitu. Amal apa nih kira-kira yang belum sempurna? Nah, dikejar supaya mizan kita besok kagak kosong-kosong amat gitu. Jadi yang ditimbang bisa banyak gitu, bisa berat. Yang berat tapi yang ininya, yang amal solehnya. Nah pertanyaannya apa yang ditimbang? Ada 3 pendapat. Pertama yang bilang yang ditimbang amalnya, yang kedua yang ditimbang orangnya, yang ketiga catatannya. Kalau pendapat kedua itu paling lemah. Nah kalau yang ditimbang orangnya kesian. Nah iya, kalau gitu kita gemukin badan, ya nggak gitu maksudnya. Makanya itu pendapat paling lemah. Pendapat yang paling kuat yang nomor 3, yang ditimbang itu catatannya. Kalau pendapat pertama, konsepnya gini, mereka berpendapat ibadah yang kita lakukan pahalanya ntar dibuat visual oleh Allah, divisualisasikan. Kayak contohnya ibadah yang kita lakukan pahalanya ntar dibuat visual oleh Allah, divisualisasikan. Kayak contohnya dalil sholat jenazah. Kan kata Nabi orang yang nyolatin jenazah pahalanya seperti 1 gunung Uhud. Nah gitu. Jadi menurut pendapat pertama entar ibadah-ibadah yang kita lakukan dibuat bentuk fisiknya. Paham nggak? Layak tadi sholat jenazah kayak gunung, berarti ntar ibadah-ibadah yang lain juga gitu, ada bentuk fisiknya gitu. Bacaan tasbih, sholat kita ada bentuk fisiknya. Nah fisik itulah yang akan ditim menurut pendapat yang pertama gitu. Kan sholat jenazah 1 gunung Uhud, ketika dia iringi lagi jenazah sampai pemakaman dapat lagi berapa? 1 gunung Uhud lagi, udah berapa berarti? Udah 2 gunung. Bayangin kalau sampai nemenin ke dalam. Lah nganterin aja dapat 2 apa berarti? Udah 2 gunung. Bayangin kalau sampai nemenin ke dalam. Lah nganterin aja dapat 2 gunung. Kalau nemenin ke dalam, itu pendapat pertama. Pendapat 105, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Maksudnya ini ada 2 pengertian. Bisa karena orang itu riya atau itu orang kafir. Mereka pada hari kiamat. Maksudnya ini ada 2 pengertian. Bisa karena orang itu riya atau itu orang kafir. Jadi kalau orang kafir dia punya buku catatan ininya bukunya, amalnya itu isinya dosa semua. Dan jumlahnya 99 buku. Dan 1 bukunya itu besarnya mithla maddil basar. Dan jumlahnya 99 buku. Dan 1 bukunya itu besarnya mithla maddil basar. Dia ngomong, ya Rabb, mahadil bitokoh mahadil sijillat. Apa artinya kartu kecil ini lawan 99 buku dosa saya? Udah, innaka latuzlam. Udah, datangnya dulu ke mizan, dibawa lu kartu gitu ya. Timbang. Subhanallah, sakulatil bitokoh. Begitu ditimbang 99 buku dosa catatan dia, yang setiap 1 bukunya sebesar itu, kalah berat dengan 1 kartu kecil yang berisikan 2 kalimat syahadat. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dalil hadis ini berarti yang ditimbang apanya? Catatannya. Catatannya. Cuman hadis ini jangan dipolitisasi ya. Ustaz, kalau begitu saya berarti boleh dong dosa banyak nih. Kan kita punya syahadat. Jangan Pak, jangan. Jangan macam-macam dah ya. Takutnya ntar malah matinya suul khotimah. Kalau pas lagi matinya pas lagi ibadah, kalau pas lagi maksiat, naudzubillah gitu ya. Baik, dah.
Wallahu a'lam bishawab. Ingat ini, catat mizan. Besok berarti tentang neraka, sirat, haud ya. Baik, mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Dah dibuka salam ahlul baitnya. Ini saya catat dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminah binta Wahbin. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin. Ya Ali ibn Abi Talib. Assalamu alayka ya Abal Hasan. Assalamu alayka ya Abal Husain. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Assalamualaikum ya ummata Muhammad fi masyarikil ardi wa magharibiha al ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Ya muhawwilal hauli wal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.